Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ayah, ucap Chu Feng. Setelah melihat Chu Yuan, gelombang besar segera melonjak dalam hati Chu Feng. Feng kamu baik-baik saja? Tanya Chu Yuan yang tersenyum sambil melihat ke Chu Feng. Tatapannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Aku baik-baik saja, jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Chu Yuan, bagimu untuk memanjakan Chu Feng seperti itu, kamu akan memanjakannya cepat atau lambat, kata Chu Nanshan dengan marah. Jika aku tidak dapat melindungi bahkan anak aku sendiri, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi ayah Chu Feng, kata Chu Yuan tanpa belas kasihan. Kamu, seru Chu Nanshan sambil menggertakkan giginya karena marah. Namun karena kekuatannya lebih rendah daripada Chu Yuan, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, dan dengan angkuh melayang. Meskipun Chu Feng tahu betul bahwa ini adalah mimpi, dan matanya masih memerah. Terutama setelah dia mendengar apa yang dikatakan Chu Yuan. Air mata yang berputar di sudut matanya pun meluap seperti banjir. Meskipun ini hanya mimpinya, tapi Chu Feng jelas ingat bahwa adegan ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia bukan putra kandung Chu Yuan, tapi Chu Yuan selalu memanjakannya seperti ini. Feng apa yang kamu tangisi? Pria sejati tidak boleh menangis, ucap Chu Yuan. Melihat Chu Feng menangis, Chu Yuan berjongkok di depannya, dan dengan lembut membelai kepala kecil Chu Feng. Ayah, aku telah mengecewakanmu. Aku telah mengecewakan kakek, dan juga mengecewakan seluruh keluarga Chu. Aku telah menyebabkan kematian kalian semua. Akulah yang membunuh kalian semua, ucap Chu Feng. Air mata dan lendir Chu Feng bercampur, dan kemudian menutupi seluruh wajahnya. Chu Feng saat ini bukan lagi Chu Feng yang telah mengejutkan seluruh tanah suci martialism. Dia telah kembali menjadi Chu Feng yang bahkan belum berusia 10 tahun. Dia menjadi seorang anak dengan hati yang penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Melihat Chu Feng bertindak seperti ini, Chu Yuan merasa sangat sedih. Segera, Chu Yuan berkata, Feng jangan katakan omong kosong seperti itu. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah ayahmu ini. Sebagai ayahmu, aku tidak kompeten. Karena itulah aku akhirnya terbunuh. Sebagai ayahmu, aku tidak kompeten. Itulah sebabnya aku tidak bisa melihat kamu tumbuh dewasa. Feng aku harap kamu tidak akan menyalahkan ayah. Karena bagaimanapun, ayah hanyalah manusia biasa. Kamu telah melakukan cukup untuk keluarga Chu. Jika itu bukan untuk perlindungan kamu, keluarga Chu akan sudah sepenuhnya dihilangkan. Jadi, meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi kamu tetaplah menjadi harga diriku. Kamu adalah kebanggaan semua orang dari keluarga Chu kami. Jalur kultivasi bela diri sangat sulit. Kami tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada kamu. Karena itulah, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tapi Feng ingatlah ini. Kamu itu seorang pria. Terlepas dari waktu, kamu harus tetap kuat, ucap Chu Yuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Chu Yuan mulai tumbuh dan kabur. Segala sesuatu di sekitar Chu Feng juga mulai menjadi kabur. Ayah, jangan pergi. Tetaplah bersama Feng sedikit lebih lama. Ayah, jangan tinggalkan Feng sendirian. Chu Feng dengan erat meraih pakaian Chu Yuan dan mulai berteriak. Dia tahu bahwa impiannya akan hancur. Namun demikian, dia tidak ingin mimpi itu hancur. Itu dikarenakan dia belum ingin bangun. Namun meskipun Chu Feng memegang pakaian Chu Yuan dengan sangat erat, maka pakaian Chu Yuan masih memudar dari genggaman Chu Feng. Segera, Chu Yuan menghilang. Kemudian, semua yang ada di depannya menghilang, dan lingkungan Chu Feng menjadi gelap gulita. Ketika cahaya muncul kembali di garis pandang Chu Feng, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di dekat sungai di gunung di belakang rumah keluarga Chu. Dan sebaliknya, dia berada di kamar tidur yang nyaman di alam dewa. Pada akhirnya, dia masih terbangun dari mimpinya. Chu Feng menyeka sudut matanya, dan benar-benar ada air mata di sana.
Meskipun Chu Feng tidak menangis sesedih yang dia miliki dalam mimpinya, tapi dia tetap dipengaruhi oleh pikirannya dalam mimpinya, dan akhirnya menangis. "Tuan, ada apa?" tanya seseorang. Tiba-tiba saja, pintu kamar dibuka, dan itu orang tua buta. "Aku baik-baik saja," jawab Chu Feng menggelengkan kepalanya. "Tuan, kamu menangis," seru pria tua buta. Meskipun lelaki tua buta itu buta, dia bisa melihat segalanya sebelum dia melalui teknik khusus. Melihat noda air mata di sudut mata Chu Feng, pria tua yang buta itu menjadi sangat khawatir. "Aku bermimpi. Aku memimpikannya ayah angkat aku," kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi lelaki tua buta itu berubah. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dia pun berkata, "Tuan, ada teknik rahasia yang mungkin bisa menghidupkan kembali keluargamu," ucap pria tua buta. Chu Feng terkejut mendengar kata-kata itu, dan dia mengungkapkan ketidakpercayaan di matanya. Karena bagaimanapun, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Itu adalah pengetahuan umum. Namun demikian, lelaki tua buta itu tampaknya tidak menipu dirinya. Dengan demikian, Chu Feng buru-buru bertanya, "Ada cara untuk menghidupkan kembali keluarga aku. Apakah yang kamu bicarakan itu nyata?" tanya Chu Feng. "Tuan, seseorang memiliki 3 jiwa rohani dan 7 jiwa jasmani. Tubuh fisik seseorang hanyalah sebuah wadah untuk jiwa seseorang. Sebagai contoh, jika tubuh fisikmu hancur, kamu dapat secara instan membuat tubuh fisik lain. Sebelum mereka dengan tingkat kekuatan yang sama seperti kamu, maka kamu memiliki tubuh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Namun demikian, sebenarnya bukan tubuh fisik Tuan yang semuanya kuat, tapi sebaliknya, itu adalah jiwa dan kultivasi Tuan yang kuat. Itulah sebabnya kamu tidak mati dan tidak bisa dihancurkan oleh mereka yang lemah. Jadi bagi orang-orang, jiwa mereka adalah aspek yang paling penting dalam hal kehidupan dan kematian mereka. Saat itu, orang-orang yang membantai keluargamu hanyalah sekelompok orang lemah. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang sangat lemah, dan mereka tidak jauh berbeda dari orang biasa. Orang-orang seperti mereka tidak dapat dianggap sebagai kultivator bela diri yang sebenarnya, dan mereka tidak memiliki kekuatan yang dimiliki oleh para kultivator bela diri. Jadi, meskipun anggota keluargamu terbunuh, tapi mereka tidak benar-benar mati. Hanya tubuh fisik mereka yang dihancurkan, dan jiwa mereka masih tersebar. Bagi jiwa-jiwa seperti itu mereka akan tetap ada selama 100 tahun. Pelayan ini tahu metodenya. Selama itu kerabat yang sudah tiada, dan kerabat itu memiliki tingkat kultivasi dan teknik roh dunia tertentu, maka mereka akan dapat mencari jiwa yang sudah tiada. Selama jiwa-jiwa yang tersebar itu ditemukan, dan tubuh diciptakan untuk mereka, itu sangat mungkin bagi mereka untuk dihidupkan kembali. "Tuan, kamu sudah memenuhi semua persyaratan," pria tua yang buta itu menjelaskan. "Paman buta, ternyata benar-benar ada metode seperti itu," seru Chu Feng. Bahkan keheranan memenuhi wajah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikatakan orang tua buta itu sangat masuk akal, dan sesuai dengan aturan dunia. Sebagai spiritualis dunia jubah tanda naga, Chu Feng merasa itu layak. Pelayan tua ini tidak akan berani menipu Tuan. Ini adalah tekniknya, jaya pria ruap buta. Tampaknya sudah siap, lelaki tua buta itu mengambil gulungan kuno dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng membuka gulungan itu, dan kemudian membacanya dengan cermat. Semakin banyak dia membaca, maka semakin dia menjadi heran. Tatapannya mulai mengungkapkan semakin banyak sukacita. "Ini layak," ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng menjadi liar dengan sukacita. Dia bersemangat seperti anak kecil. Alasan untuk itu adalah, karena ayah angkatnya dan orang-orang dari keluarga Chu, semuanya sangat penting baginya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dengannya, tapi Chu Feng memandang mereka sebagai kerabat dekatnya, dan bahkan keluarga sejatinya. Kematian mereka telah menjadi rasa sakit abadi di hati Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak pernah berpikir bahwa orang mati dapat dihidupkan kembali.
Namun sekarang, dia benar-benar mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali mereka. Lebih jauh lagi, itu bukan spekulasi acak, melainkan metode yang benar-benar layak. Dengan demikian, Chu Feng secara alami akan sangat gembira. Sebenarnya, itu juga beruntung bahwa orang-orang yang membunuh keluargamu hanyalah kultivator di ranah alam besar. Jika mereka adalah kultivator di ranah surga, maka tidak akan ada cara untuk menyelamatkan anggota keluarga kamu. Lebih jauh lagi, teknik ini adalah sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. Karena itulah, pelayan tua ini tidak yakin apakah itu benar-benar akan berfungsi atau tidak, kata lelaki tua yang buta itu. Apapun itu, ini masih untaian harapan, ucap Chu Feng sambil memegang erat-erat gulungan itu, dan memandang ke orang tua yang buta itu. Paman buta, terlepas dari apakah itu berfungsi atau tidak, kamu telah sangat membantu aku, ucap Chu Feng. Karena lelaki tua buta itu membawa gulungan itu bersamanya, Chu Feng pun bisa mengatakan bahwa lelaki tua buta itu sudah tahu simpul hatinya. Jadi, bahkan jika Chu Feng tidak memiliki mimpi itu, pria tua yang buta itu masih akan memberitahunya tentang metode itu cepat atau lambat. Tuan, kamu tidak harus mengatakannya seperti itu. Pelayan tua ini benar-benar merasa terhormat dapat membantu menguasai, kata lelaki tua yang buta itu sambil tersenyum. Dia sangat bersyukur melihat betapa bahagianya Chu Feng. Tuanku, ini buruk, ini buruk. Tepat pada saat itu, seseorang berlari dengan tergesa-gesa. Setelah tiba, orang itu berlutut di tanah. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Orang tua buta itu bertanya. Seseorang telah membuka tangga ke surga, jawab orang itu. Apa? Seru pria tua buta. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng dan orang tua buta itu berubah. Kemudian, tubuh lelaki tua buta itu bergerak, dan Chu Feng mulai merasa bahwa sekelilingnya menjadi kabur. Ketika garis pandangnya kembali normal, tidak hanya mereka berdua meninggalkan kamar tidur, tapi mereka juga berada di depan sebuah alun-alun yang luas. Di atas alun-alun ada formasi besar. Di dalam formasi besar itu adalah sinar cahaya keemasan, yang melesat langsung ke langit. Tampaknya cahaya itu akan menembus langit dan kubah surgawi. Di dalam cahaya keemasan itu ada serangkaian langkah yang tampaknya terbuat dari kristal. Itu adalah Stairway to Heaven, dan itu tampak persis sama dengan Stairway to Heaven Chu Feng lihat di Misty Peak. Namun demikian, ada juga perbedaan di antara mereka. Banyak gelombang energi menyebar di bawah Stairway to Heaven tanpa henti, dan energi menyebar ke Stairway to Heaven. Adegan ini belum ada di Immortalization Road Misty Peak. Siapa yang berani mengaktifkan Stairway to Heaven tanpa izin? Apakah kamu memiliki keinginan untuk mati? Orang tua buta itu berteriak dengan marah. Bahkan tatapannya yang serius menyapu penjaga di sekitarnya. Seorang lelaki tingkat setengah leluhur bela berdiri ke depan dan berkata, "Tuanku, kita tidak tahu siapa yang melakukan ini," ucap pria itu. "Tidak tahu, kamu ditugaskan menjaga tempat ini, namun sebenarnya kamu berani mengatakan kepada aku bahwa kamu tidak tahu. Apa gunanya memiliki kalian semua di sini?" Pria tua yang buta itu semakin marah. Hahaha, tepat pada saat itu, ledakan tawa terdengar dari Stairway to Heaven. Kemudian sebuah suara berkata, "Sepertinya para pelayan klan surgawi Chu hanya pada tingkat ini," ucap Sueji. "Sueji, jadi kamu," seru Chu Feng. Mendengar suara itu, mata Chu Feng langsung menyipit. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah tempat suara itu berasal. "Ini sebenarnya bukan salah satu dari orang-orang kita," ucap Elria tua buta. Pada saat itu, lelaki tua buta itu menjadi semakin marah. Lelaki tua yang buta itu mengira bahwa klannya yang tidak berperilaku, dan akhirnya mengaktifkan tangga ke surga. Namun demikian, dia sekarang menemukan bahwa dia salah menebak. "Kamu berani menggunakan tangga ke surga tanpa izin. Kamu benar-benar mencari mati," teriak orang-orang. Pada saat itu, banyak orang mengeluarkan persenjataan kekaisaran mereka, dan mulai terbang menuju tangga menuju surga. "Kalian semua, tetap di tempat." Orang tua buta itu buru-buru berteriak. Stairway to Heaven sudah diaktifkan.
Jika kamu semua harus menaiki tangga, kamu akan memasuki dunia luar. Pada saat itu, tidak ada dari kalian yang bisa kembali, teriak pria tua buta. Tapi kan, semua orang berhenti, tetapi mereka dipenuhi dengan ketidaksesuaian. Tepat pada saat itu, suara itu terdengar lagi. Chu Feng, mari kita bertemu lagi di dunia luar, ucap Sueji. Bas-bas. Setelah suara itu terdengar, sinar cahaya yang menyilaukan turun dari langit, dan menyelimuti daerah di bawahnya. Ketika cahaya itu memudar, Chu Feng menemukan bahwa Stairway to Heaven telah kembali normal. Sial, orang tua buta itu menggertakkan giginya dengan marah. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan menembakkan serangan telapak tangan ke kedalaman langit. Dan, boom, langit mulai bergetar. Riak energi yang keras segera menutupi seluruh langit. Ketika energi riak menimbulkan kekacauan di langit, itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan untuk dilihat. Kekuatan serangan itu sungguh tak terlukiskan. Chu Feng tidak tahu seberapa kuat kekuatan serangan itu. Namun demikian, dia tahu bahwa jika dia mendekati riak energi itu, dia pasti akan terbunuh. Selain itu, Chu Feng juga tahu bahwa serangan seperti itu tidak akan bisa melukai Sueji. Sueji sudah pergi. Mungkin dia sudah memasuki dunia luar. Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku memerintahkan kamu semua untuk menjaga tempat ini dengan benar? Bagaimana mungkin kalian semua tidak tahu ketika seseorang mengaktifkan tangga ke surga? Pria tua buta itu berteriak kepada para penjaga. Tuanku, kita, ucap semua penjaga sambil berlutut di lantai. Namun demikian, mereka bingung bagaimana harus merespons. Alasan untuk itu adalah, karena mereka belum melihat orang mendekati Stairway to Heaven. Ketika mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, Stairway to Heaven sudah diaktifkan. Kami tidak berguna. Tuan, mohon hukumlah kami, ucap mereka. Merasa tak berdaya, para penjaga hanya bisa meminta hukuman. Paman buta, tolong jangan salahkan mereka. Aku bisa mengatakan bahwa mereka semua memegang jabatan mereka dengan tulus. Hanya saja, teknik Sueji terlalu aneh. Jadi, itu normal bahwa mereka akan gagal menemukannya, ucap Chu Feng yang memohon kepada para penjaga. Alasan untuk itu adalah, karena dia juga belum menemukan jejak siapapun di Stairway to Heaven sebelum Sueji berbicara. Orang tua buta itu juga tidak menemukan siapapun. Namun demikian, Sueji benar-benar naik tangga ke surga. Jadi, ketika bahkan mereka gagal menemukan Sueji, bagaimana mungkin para penjaga ini dapat menemukan Sueji? Tuan, apakah kamu yakin itu Sueji? Orang tua yang buta itu bertanya. Tidak salah lagi dengan suara itu. Itu pasti Sueji, kata Chu Feng. Gadis itu benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan persepsi aku gagal mendeteksinya. Bagaimana tepatnya dia bisa masuk ke sini? Ucap pria tua yang buta itu sambil merenung. Itu mungkin tidak selalu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatanmu. Sangat mungkin juga karena dia memiliki trik khusus. Karena bagaimanapun, dia berasal dari dunia roh Asura, kata Chu Feng. Pria tua yang buta itu menghela nafas panjang. Dia masih sangat tidak berdamai, dan rasa menyalahkan diri memenuhi wajahnya. Bolehkah aku tahu di mana Master Aula Kegelapan dipenjarakan? Apakah mungkin bagi aku untuk melihatnya? Chu Feng bertanya kepada orang banyak. Dia dipenjara di penjara bawah tanah. Aku akan memimpin jalan untuk Master dengan segera, kata seorang penjaga. Tidak perlu untuk itu, lelaki tua buta itu melambaikan lengan bajunya. Segera, angin menutupi dia dan Chu Feng. Pada saat Chu Feng terperangkap dalam angin, dia merasakan sekitarnya tumbuh kabur lagi. Ketika garis pandangnya kembali normal, Chu Feng terkejut saat menemukan bahwa dia berada di penjara bawah tanah. Setelah tiba di penjara bawah tanah, lelaki tua buta itu memperlambat langkahnya. Dia mulai membimbing Chu Feng menuju kedalaman penjara bawah tanah selangkah demi selangkah. Ada banyak sekali penjaga di penjara bawah tanah. Mereka semua sangat kuat, baik leluhur marsial maupun puncak kaisar bela diri. Ketika mereka melihat Chu Feng, mereka semua buru-buru berlutut di depannya untuk menyambutnya dengan sopan. Ketika mereka begitu cepat berlutut kepada Chu Feng,
tentu saja tidak ada dari mereka yang berani menghentikan Chu Feng dan orang tua buta itu. Setelah semua, bukan hanya orang tua buta itu pemimpin tempat ini, mereka bahkan menganggap Chu Feng sebagai tuan mereka. Paman buta, mungkin aku tahu persis tingkat kultivasi yang kamu miliki. Tanya Chu Feng ingin tahu. Orang tua buta itu benar-benar terlalu kuat. Awalnya Chu Feng berpikir bahwa, karena dia mampu mengalahkan Master Darkhold, kultivasinya akan menjadi yang terbaik di Tanah Suci Martialism. Hanya setelah dia tiba di tempat ini, dia menemukan bahwa kultivasinya sebenarnya tidak terlalu kuat sama sekali, dan bahkan di Tanah Suci Bela Diri. Paling tidak banyak orang di sini, orang-orang ini yang menyatakan diri mereka sebagai pelayan klan Surgawi Chu, semuanya memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada dia. Adapun orang tua buta ini, dia hanya tak terduga. Tuan, pelayan tua ini adalah peringkat 5 leluhur setengah marsial, kata pria tua yang buta itu. Paman buta benar-benar luar biasa, seru Chu Feng. Jawaban yang diberikan oleh orang tua buta itu, ini kurang lebih apa yang telah diantisipasi Chu Feng. Aku awalnya peringkat 4 marsial setengah Ancestor. Itu hanya karena bantuan Lord Xuan Yuan selama terakhir kali dia berada di sini, sehingga pelayan tua ini mampu mencapai terobosan. Kalau tidak, dengan kemampuan pemahaman pelayan tua ini, aku takut bahwa aku tidak akan pernah bisa mendapatkan tingkat kultivasi aku saat ini dalam hidup aku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua buta itu tersenyum bahagia. Dari reaksi orang tua yang buta itu, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia tidak hanya merasa hormat kepada ayah Chu Feng, Chu Xuan Yuan, tapi dia juga merasa sangat bersyukur. Meskipun orang tua buta itu dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk menjadi pelayan klan surgawi sepanjang hidupnya, namun ia juga memiliki pengejaran sendiri menuju jalan kultivasi bela diri. Jika ayah aku bersedia membantu aku, betapa hebatnya itu, kata Chu Feng dengan bercanda. Lord Xuan Yuan pasti memiliki niatnya sendiri untuk menempatkan Tuan melalui semua cobaan ini. Namun meski begitu, Tuan memiliki bakat luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lambat di Tanah Suci Martialism. Medan perangmu yang sebenarnya ada di dunia luar. Selain itu, dengan bakat Tuan, kamu pasti akan menjadi naga di antara laki-laki yang ada di dunia luar. Sangat sedikit orang yang bisa bertarung melawanmu, kata lelaki tua buta itu. Aku hanya bercanda. Aku secara alami tahu, bahwa ayah aku melakukan semua ini demi aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Setelah mengetahui tentang kekhawatiran ayahnya untuk dirinya dari pria tua yang buta itu, Chu Feng semakin berhasrat untuk bertemu ayahnya. Meskipun Chu Feng harus melanjutkan menuju dunia luar sekarang, tapi dia pertama kali harus kembali ke wilayah Laut Timur dan 9 provinsi benua sebelum pergi. Pertama, dia harus menggunakan teknik rahasia itu untuk menghidupkan kembali keluarganya. Dan kedua, ia harus memasuki jalan surgawi dan bertemu ayah kandungnya, Chu Xuan Yuan. Ketika kedua pria itu mengobrol, mereka tiba di depan sel penjara yang menampung Master Aula Kegelapan. Ini, apa yang terjadi di sini? Seru pria tua buta. Hanya saja, ketika sel penjara dibuka, selain Chu Feng dan orang tua yang buta itu, ekspresi orang-orang lainnya semuanya berubah sangat besar. Lagi pula, hanya pakaian Master Aula Kegelapan dan setumpuk tulang berada di sel penjara. Siapa yang melakukan ini? Seorang lelaki tua yang tampaknya adalah orang yang bertanggung jawab atas penjara, dia berteriak kepada orang banyak dengan marah. Dia berpikir bahwa itu adalah penjaga yang telah membunuh Master Darkhold. Bawahan ini tidak akan berani. Para penjaga semua berlutut ke tanah. Jangan salahkan mereka, itu pasti tidak dilakukan oleh mereka, ucap Chu Feng sambil melambaikan tangannya. Namun demikian, pandangannya terpaku pada tumpukan tulang itu sepanjang waktu. Aku tidak akan pernah mengharapkan hal ini terjadi, ucap Chu Feng sambil menyipitkan matanya. Jejak ekspresi terkejut muncul di tatapannya. Tuan, mungkinkah kamu memikirkan hal ini? Orang tua yang buta itu bertanya. Aku awalnya berpikir, bahwa Sui Ji telah mengikuti Master Darkhold di sini, dan bahwa Master Darkhold mungkin mengikutinya ke dunia luar.
Namun sekarang sangat jelas, bahwa aku telah menebaknya dengan salah. Sui Ji memasuki dunia luar sendirian. Selain itu, dia membunuh Master Aula Kegelapan sebelum pergi, kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.